Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Bahkan setelah ribuan tahun berlalu, Xiao Huo berkata dengan tatapan sedih, dan pada saat kritis seperti itu, masih ada perbedaan di antara negara-negara kecil. Mereka dibagi menjadi dua faksi, saling menyalahkan, yang menyebabkan perpecahan negara pada saat kritis. Di bawah serangan iblis, negara itu secara bertahap runtuh dan binasa. Pada saat ini, salah satu dari mereka waspada dan mulai memanggil orang-orang kuat umat manusia yang tersisa untuk bersatu dengan dunia luar, melepaskan diri dari konsep negara, menghindari dampak keinginan untuk berkuasa pada umat manusia, dan membentuk 6 kuil untuk bersaing dengan iblis. Ada dua alasan mengapa klan iblis akhirnya membiarkan umat manusia pergi. Pertama-tama, wabah yang disebabkan oleh 72 pilar iblis tidak berlangsung lama. Sehingga tidak terus menginfeksi lebih banyak ras menjadi iblis. Akibatnya, kekuatan total klan iblis terbatas sampai batas tertentu. Itu juga membuat Kaisar Dewa Iblis menyadari bahwa jika dia terus bertarung, jumlah iblis hanya akan terus anjlok. Alasan lain adalah bahwa klan iblis belum melancarkan serangan habis-habisan terhadap kami selama lebih dari 6.000 tahun, yaitu karena klan iblis itu sendiri tidak dapat membuat produk apapun untuk bertahan hidup. Hampir setiap ras klan iblis terlahir sebagai pejuang, lahir dengan kapasitas bertarung yang kuat. Namun, mereka tidak peka memproduksi makanan dan membuat peralatan. Ini menentukan bahwa mereka mungkin berada di atas angin dalam perang dalam waktu singkat, tetapi begitu perang berakhir dan umat manusia benar-benar hancur total, iblis hanya akan secara bertahap menghilang dari tanah suci. Iblis yang akan bertahan pada akhirnya hanya akan menjadi sebagian kecil dan menjalani kehidupan dengan mengkamulkan kekuatan alam untuk menyediakan makanan. Jika kamu memikirkannya, sebagai penguasa yang bijaksana, apakah Kaisar Dewa Iblis akan membunuh angsa yang bertelur emas? Mereka membuat kita tetap hidup, yang sama saja dengan menahan kita. Kemudian menjarah kami melalui perang skala kecil, dan bahkan berdagang dengan kami. Pada saat yang sama, itu juga pengembangan diri, mencari cara untuk bertahan hidup di benua ini. Inilah alasan mendasar mengapa kita manusia masih bisa bertahan hidup. Untungnya, selama 6.000 tahun, iblis tidak pernah dapat menemukan kemungkinan bahwa mereka dapat bertahan hidup sendiri. Itu sebabnya kami belum musnah. Kalau tidak, apakah menurutmu iblis akan begitu baik? Kata-kata Xiao Huo seperti pintu terbuka untuk Long Hao Shen. Itu membuatnya menyadari banyak hal mendasar. Tidak heran iblis bahkan melancarkan perang suci dengan cara serangan skala penuh itu, menghabiskan populasi dan kekuatan mereka sendiri dan manusia pada saat yang sama. Pada akhirnya, itu mengakhiri perang sebentar. Mereka tidak pernah berniat untuk menghancurkan umat manusia sepenuhnya. Klan iblis akan meluncurkan pertempuran habis-habisan, terutama membidikmu. Karena kamu memiliki kekuatan untuk menghancurkan pilar iblis, sehingga menyebabkan kepanikan pada klan iblis. Yang paling mereka takuti adalah terguncang. Kedua pilar itu tidak banyak, tapi itu awal yang sangat buruk. Jika tidak, Kaisar Dewa Iblis tidak akan bersikeras membunuhmu. Namun, saya yakin bahwa bahkan jika iblis berhasil memasuki aliansi, mereka tidak akan mencoba yang terbaik untuk menghancurkan ruang hidup di dalam aliansi. Dan bahkan akhirnya mundur. Tentu saja, penjarahan besar tidak bisa dihindari. Ini seperti gandum yang telah dipelihara akan segera dipanen. Analisis Xiao Huo bisa dikatakan menyeluruh, dan jika Long Hao Shen tidak tahu dengan jelas bahwa dia telah tidur di gua, dia akan dianggap sebagai tetua paling bijaksana dari aliansi kuil. Pada titik ini, Xiao Huo berhenti sejenak, cahaya keemasan melintas di matanya, dan berkata dengan suara yang dalam, kita harus menghindari bencana ini. Begitu vitalitas manusia kita rusak parah lagi,
maka kekuatan akumulasi ribuan tahun akan musnah. Ini hanya akan mengulangi proses penahanan lagi. Mungkin tidak akan pernah kembali. Jadi, bagaimanapun, kita tidak bisa membiarkan iblis menyerang aliansi. Seperti yang saya katakan tadi, ada yang salah dengan cara berpikirmu, yang terletak pada kata pertahanan. Jika kamu memikirkannya dalam pandangan lain, jika itu bukan pertahanan, tetapi serangan, bagaimana kita akan menghadapi iblis? Serangan. Long Hao Shen hanya merasa seolah-olah kemacetan di hatinya telah ditembus oleh panah tajam, dan inspirasi muncul seketika. Meskipun masih agak kabur, dia mengerti sesuatu yang serius. Xiao Huo mengangguk dan berkata, itu benar. Itu untuk menyerang. Hanya pertahanan pasif sederhana, tentu saja, kita akan menderita kerugian besar, klan iblis dapat meremas kita sebanyak yang mereka inginkan. Namun, jika kita menempatkan medan perang di wilayah iblis dan bertarung di provinsi mereka, bahkan pecah menjadi beberapa bagian, pada saat yang sama dari beberapa arah untuk memimpin dalam meluncurkan perang suci melawan klan iblis, menurut kamu bagaimana Kaisar Dewa Iblis akan menghadapinya? Akankah dia berani mengabaikan kita? Benar-benar tidak. Yang paling dia takuti adalah kita menggoyahkan akarnya. Pada saat itu, mereka tidak akan menuntun kita dengan hidung, tetapi kita akan menahan mereka secara bergantian. Mungkinkah hanya iblis yang bisa menghancurkannya? Bukankah iblis selalu mengerahkan pasukan berat di dekat 6 benteng kita? Kemudian kita akan mengoperasi pasukan garnisun iblis ini. Mari kita lihat siapa yang lebih kejam daripada iblis. Di satu sisi, Yang Hao Han ragu-ragu. Tapi bisakah kita mengalahkan iblis di medan perang depan? Untuk waktu yang lama, kami mengandalkan pertahanan benteng untuk menahan serangan iblis. Xiao Huo mendengus dan berkata, sudah 6.000 tahun, tapi cara berpikirmu masih sangat dilestarikan. Ketika Kaisar Dewa Iblis memimpin klan naga langit yang akan datang, apa gunanya pertahanan benteng? Dalam menghadapi yang benar-benar kuat, benteng hanya bisa menjadi sangkar yang membatasi kita untuk memberikan permainan penuh kekuatan kita. Terlebih lagi, saya tidak pernah mengatakan saya ingin bertemu langsung dengan iblis. Begitu. Terima kasih, Xiao Lao. Mata Long Hao Shen berbinar, dan dia sepenuhnya mengerti apa yang dimaksud Xiao Huo. Karena perang tidak bisa dihindari, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengambil inisiatif. Mereka yang lebih proaktif akan menghadapi lebih sedikit masalah di medan perang dan akan lebih mungkin mendapatkan peluang. Dengan pertahanan murni terhadap kekuatan yang tak tertahankan, hasil akhirnya hanya bisa menjadi tragedi. Masalah paling serius yang telah mengganggunya akhirnya memiliki solusi, yang membuat Long Hao Shen merasa sangat gembira. Dia segera berangkat untuk kembali ke benteng pengusir naga. Dia ingin berbicara tentang ide leluhur pemimpin kuil ksatria pertama dalam pertemuan. Jika semua orang berpikir bahwa itu layak, maka perlu segera mengambil tindakan. Waktu persiapan untuk perang suci tidak pernah lama, dan bahkan jika seseorang harus berusaha sekuat tenaga, itu tidak akan memakan waktu lebih dari sebulan. Chai tidak mengikuti Long Hao Shen untuk kembali ke benteng pengusir naga. Dia mentransfer hak suaranya sebagai wakil ketua langsung ke Long Hao Shen. Bukan karena dia tidak ingin pergi, Su Yongqiao pemimpin pahlawan abadi pemimpin kuil asasin pertama yang tidak akan membiarkannya pergi. Setelah melihat Chai Su Yongqiao sangat menyukainya. Sebagai makhluk zombie, pahlawan abadi takut dengan aura pemurnian Chai Namun, menurut Su Yongqiao, bakat Chai tidak lebih buruk dari Long Hao Shen. Mungkin dalam hal kekuatan spiritual bawaan, Chai tidak sebagus Long Hao Shen, tetapi sebagai putri samsara, dia adalah asasin terbaik. Pada saat yang sama, Chai mulai berlatih sejak usia dini, dan fondasinya lebih kokoh daripada Long Hao Shen. Oleh karena itu,
Su Yongqiao membuatnya tinggal dan tidak sabar untuk meneruskan keahliannya kepada Chai. Apa yang membuat Long Hao Shen tertawa terbahak-bahak adalah bahwa Su Yongqiao, seorang leluhur yang telah hidup selama lebih dari 6.000 tahun, bersikeras membiarkan Chai memanggilnya kakak Su. Long Hao Shen tidak berani menghitung kesenjangan antara generasi mereka. Berbeda dari ide Long Hao Shen, yang hauhan dalam suasana hati yang baik. Long Hao Shen, Chai dan pahlawan abadi rukun, dan kekuatan lebih dari 60 orang super kuat ini juga bisa dikatakan telah menjadi pendukung kuat aliansi kuil. Mereka sekarang memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memenangkan perang suci. Kembali ke benteng pengusir naga, tanpa istirahat sejenak, Long Hao Shen segera memanggil semua anggota dan petinggi kuil untuk mengadakan pertemuan dan memberitahu mereka rencana Xiao Huo. Saran Xiao seperti membuka jendela bagiku untuk melihat harapan bahwa kita dapat sepenuhnya mengalahkan iblis dalam perang suci ini. Faktanya, kami telah menggunakan taktik serupa melawan iblis, yaitu kelompok pemburu iblis. Hanya saja ukuran kelompok pemburu iblis terlalu kecil, dan kekuatan keseluruhan dapat diabaikan dibandingkan dengan raksasa klan iblis. Karena Kaisar Dewa Iblis ingin memimpin pasukan besar yang akan datang, tidak ada artinya bagi kita untuk bertahan di benteng, jadi saya sepenuhnya setuju dengan apa yang dikatakan Xiao Huo. Kita harus melancarkan serangan balasan sebelum kedatangan Kaisar Dewa Iblis dan menyebarkan api perang ke wilayah iblis. Li Zengzi mengangguk dan berkata, saran ini terlalu tepat waktu. Saya setuju. Mengubah kepasifan menjadi inisiatif tidak hanya memungkinkan kita untuk mengambil kesempatan, tetapi juga memaksa Kaisar Dewa Iblis untuk dipimpin oleh kita dengan rencana kita. Pada saat itu, bahkan jika kita dikalahkan di medan perang, kita dapat mundur ke benteng untuk melawan iblis. Lalu kita bisa memprediksi kekuatan utama serangan iblis. Long Tianyin mengangguk dan berkata, saya setuju. Kaisar Dewa Iblis pasti tidak berpikir bahwa kita akan berani mengambil inisiatif untuk menyerang. Saya sudah menunggu serangan balik terlalu lama. Mari kita bertengkar hebat. Klan Iblis memang menimbulkan ancaman besar bagi kita kali ini, tetapi jika kita dapat mengalahkan kekuatan utama klan Iblis, itu juga akan menjadi pertempuran untuk menghancurkan zaman kegelapan dan membalikkan keadaan. Setelah pertarungannya dengan Long Tianying pada pertemuan terakhir kali, Long Hao Shen benar-benar menetapkan otoritasnya sebagai anggota aliansi. Setelah pertemuan itu, Long Tianying terdiam selama beberapa pertemuan dan secara bertahap kembali normal. Seorang pria cerdas seperti Li Zengzi segera memahami drama yang dilakukan oleh dua kakek dan cucu, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk itu. Bagaimanapun, otoritas Long Hao Shen telah ditetapkan. Dan kuil ksatria yang sudah memiliki 6 ksatria segel ilahi, statusnya tidak akan pernah terguncang karena Long Tianyin ditegur sekali. Akibatnya, kuil ksatria masih menjadi pemenang terbesar. Meskipun Li Zengzi selalu agak tidak yakin, orang tidak dapat mengalahkan keadaan, belum lagi pasukan iblis yang akan datang. Semua orang sekarang berbagi kebencian yang sama terhadap musuh. Tidak ada yang bisa meluangkan waktu sejenak untuk memperdebatkan kekuasaan dan keuntungan. Tidak semua orang mendukung rencana untuk mengambil inisiatif untuk menyerang, dan kuil penyembuh mengajukan keberatan. Beberapa anggota dari kuil pejuang juga keberatan dengan rencana tersebut. Keadilan dan otoritas pertemuan ditunjukkan dalam pemungutan suara akhir. Pengaruh kuat dari kelompok pasukan pemburu iblis cahaya Sang Fajar tidak dapat diubah oleh beberapa anggota. Sebagai hasil dari pemungutan suara, lebih dari 2/3 anggota mendukung resolusi strategis, dan pertempuran bersejarah antara aliansi kuil dan iblis akhirnya akan segera dimulai. Sekarang keputusan telah dibuat, kemudian sampai pada detail strategi dan taktik. Setelah diskusi, akhirnya diputuskan untuk melancarkan serangan aktif ke klan iblis dengan serangan titik dan serangan area.
6 kuil dengan cepat mulai memobilisasi dan mengintegrasikan kekuatan 6 kuil. Setiap kuil dibagi menjadi 5 rute menuju 5 kuil lainnya, sehingga membentuk kombinasi profesional penuh dari 6 kuil. Setelah pendudukan setiap benteng selesai, itu diperintahkan oleh kuil di mana ia berada. Setelah integrasi profesional selesai, 6 kuil akan segera melancarkan serangan terhadap pasukan iblis yang ditempatkan di luar garnisun. Dengan demikian, mengumumkan peluncuran penuh perang suci ini. Mereka akan mengambil inisiatif untuk membakar api perang di dalam klan iblis. Kaisar Dewa Iblis memanggil 54 Dewa Iblis untuk berkumpul di ibu kota iblis untuk rapat, yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Setidaknya di keprajuritan di garnisun di luar 6 benteng utama, tidak akan ada Dewa Iblis untuk saat ini. Klan Iblis jelas tidak pernah memikirkan masalah bahwa manusia akan melakukan serangan balik. Dalam perang suci skala penuh yang diluncurkan pada saat yang sama, ada juga sedikit terobosan, tetapi juga pemeriksaan nyata pada kekuatan utama klan iblis. Prajurit yang bertanggung jawab atas terobosan itu adalah Legiun pertama dan kedua aliansi, yang telah terintegrasi. Dan Long Hao Shen akan memimpin kelompok pemburu iblis cahaya Sang Fajar untuk secara pribadi memimpin tim ini. Pada saat yang sama, aliansi juga menugaskan semua kelompok pemburu yang kembali ke pasukan ini di bawah pimpinan Long Hao Shen. Tujuan mereka adalah untuk masuk jauh ke dalam klan iblis seperti pisau tajam dan memberikan pukulan berat kepada klan iblis. Tentu saja, perang yang diluncurkan oleh pasukan ini sama sekali tidak buta. Pertama-tama, mereka akan menghindari pergi ke arah Modu sebanyak mungkin. Pada saat yang sama, sementara kelompok pemburu iblis cahaya Sang Fajar semuanya akan menemani pasukan, 18 dari 63 pahlawan abadi juga akan mengikuti dan bertarung. Di antara mereka adalah Xiao Huo dan Su Yongqiao, dan 16 sisanya adalah 16 orang super kuat yang telah dipromosikan di atas langkah 9 dari peringkat 5. Kekuatan pasukan seperti itu bahkan telah melebihi kekuatan keseluruhan klan naga iblis. Apalagi jika dikatakan berada di dalam musuh, tentu tidak akan melangkah terlalu jauh. Prajurit itu fleksibel dan memiliki kemampuan untuk mundur kapan saja. Dengan kekuatan penghancur mereka, mereka pasti akan mampu menahan kekuatan utama klan sihir Panglima Dewa Iblis untuk sebagian besar. Dewa Iblis tidak akan berani membiarkan Long Hao Shen memimpin pasukan seperti ini untuk menghancurkan dalam klan iblis. Terlebih lagi, tujuan sebenarnya adalah Long Hao Shen. Selain 18 pahlawan abadi yang mengikuti Long Hao Shen, 45 pahlawan abadi yang tersisa dibagi menjadi 5 kelompok dan pergi ke kuil asasin, kuil sihir, kuil pejuang, kuil jiwa dan kuil penyembuh. Kuil Ksatria tidak memiliki pahlawan abadi untuk membantu dalam pertempuran, karena pasukan pisau tajam yang diperintahkan oleh Long Hao Shen akan melancarkan serangan ofensif dari benteng pengusir naga. Pada saat yang sama, benteng pengusir naga akan dipilih di retret terakhir. Mereka memiliki kekuatan yang cukup. Adapun serangan dari 5 kuil lainnya, hanya ada satu tujuan, dan itu adalah untuk memaksa Kaisar Dewa Iblis membagi pasukannya. Itu agar dia tidak bisa membawa semua kekuatan utama bersamanya, untuk mengurangi tekanan di pihak Long Hao Shen. Selama posisi kekuatan utama Kaisar Dewa Iblis akhirnya ditentukan, maka akan ada tindakan lanjutan di pihak Alians Kuil. Iblis telah datang dengan seluruh kekuatan mereka, dan aliansi kuil juga tidak memiliki keberatan. Beberapa kekuatan tersembunyi dan harta karun yang dapat digunakan dalam perang semuanya siap untuk diinvestasikan dalam perang ini. Rencananya diselesaikan, dan kemudian ada integrasi yang cepat. Jika seseorang dapat mengabaikan seluruh perbatasan aliansi kuil dari atas, akan ada pergerakan prajurit yang signifikan di seluruh perbatasan. Setiap kuil dibagi menjadi 5 rute ke kuil-kuil lainnya. Adapun perintah operasional dan tujuan sebenarnya, mereka dijaga kerahasiaannya.
Itu pada saat 6 kuil masih saling mentransfer para prajurit. Long Hao Shen dan pasukan pisau tajam, telah memanfaatkan malam dari benteng pengusir naga, seperti harimau keluar dari pintu air dan menerkam para pembela iblis yang terletak 100 mil jauhnya. Pasukan pisau tajam yang dipimpin oleh Long Hao Shen hanya memiliki sekitar 14.000 orang. Itu karena dia hanya membawa para profesional dari 2 legiun dan bukan prajurit biasa. Komposisi legiun pertama dan kedua aliansi adalah sama, yang terdiri dari 4.000 pejuang, 1.000 ksatria, 500 asasin, penyihir, pemanggil, dan penyembuh. Setiap legiun, bersama dengan lebih dari 40.000 prajurit dari berbagai senjata, membentuk 2 legiun lengkap masing-masing 50.000. Tujuan dari pasukan ini adalah untuk bertarung jauh ke dalam klan iblis, jadi, seorang prajurit biasa saja tidak akan cukup. Dan itu akan sangat mempengaruhi kecepatan seluruh tim. Oleh karena itu, peserta sebenarnya dalam operasi ini hanya lebih dari 14.000 prajurit profesional dari ke-6 kuil. Para profesional ini semua dilengkapi dengan tunggangan, tidak peduli apa pekerjaan mereka. Tidak banyak penyihir, pemanggil, dan penyembuh, tetapi bagaimanapun juga, mereka masih profesional, kualitas fisik mereka jauh melampaui orang biasa, dan mereka bisa naik dengan sedikit latihan. Karena ini adalah legiun pertama yang dibentuk setelah berdirinya aliansi baru, semua elit dari 6 kuil dipilih. Para prajurit semuanya berada di atas tingkat keempat, dan orang-orang kuat dari 5 kuil lainnya semuanya berada di atas tingkat ke-6. Meskipun totalnya hanya sekitar 10.000 dan para prajurit masih menyumbang sebagian besar dari mereka, orang-orang ini semua adalah elit dari 6 kuil. Saat malam tiba, tentara keluar dari belakang benteng pengusir naga, lalu membuat lingkaran dan perlahan mendekati kamp pasukan iblis dari selatan. Peran orang-orang kuat dalam perang terungkap sepenuhnya saat ini. Lebih dari 14.000 orang, semuanya mengendarai tunggangan, menempati area yang sangat luas. Namun, Long Hao Shen sendiri, berdasarkan kekuatan spiritualnya yang kuat, mencakup semua orang ini. Tidak ada sihir yang dapat mendeteksi gerakan apapun di bawah gangguan kekuatan mentalnya. Xiao Huo mengikuti Long Hao Shen di sebelahnya, dia juga menunggang kuda tinggi, dan Long Hao Shen menunggang Raja Bintang Unicorn Suci. Di sebelah kiri Long Hao Shen adalah Cai Er, dan di belakangnya adalah Long Yating. Untuk menutupi fluktuasi energi spiritual bertubuh penuh dari Ratu Peri Cahaya, Yating harus mengenakan jubah ajaib yang bisa menutupi elemen. Dia tidak sama dengan Long Hao Shen, elemen cahayanya sendiri tidak hanya murni, tetapi dia juga lebih dekat dengan sifat tubuh roh, lebih dekat ke elemen cahaya. Oleh karena itu, kapan saja, tubuhnya akan memancarkan cahaya keemasan yang lembut, yang berada di luar kendalinya sendiri. Kecuali di lingkungan di mana tidak ada elemen cahaya sama sekali, Yating akan menjadi tubuh bercahaya abadi. Kelompok pemburu iblis cahaya Sang Fajar lainnya juga ada di sana, tetapi masing-masing dari mereka memiliki pahlawan abadi di sekitar mereka. Tidak ada keraguan bahwa visi itu berbanding lurus dengan tingkat kultivasi. Mereka yang memilih anggota pasukan pemburu iblis cahaya Sang Fajar sebagai pewaris semuanya adalah pahlawan abadi di atas langkah 9 peringkat 5. Pada saat ini, yang paling bahagia adalah Lin Xin. Dia karena di sampingnya, ada seorang ksatria wanita gagah berani yang mengendarai unicorn mawar. Ketika Legiun Federasi pertama dan kedua didirikan, Li Xin dikirim oleh kuil ksatria. Ketika kedua legiun pergi ke depan kali ini, dia karena itu datang. Li Xin baru berusia sekitar 30 tahun ini, dan dia terlihat lebih seperti masih berusia 20-an. Oleh karena itu dia juga merupakan pilihan populer di kalangan pahlawan abadi, dan dia juga dipilih oleh seorang ksatria wanita. Pada saat ini, dia berjalan berdampingan dengannya,
Dan dari waktu ke waktu dia berbicara dan tertawa dengan Li Xin. Jika dia tidak tahu sebelumnya, dia tidak akan pernah menduga bahwa dia adalah seorang ksatria mayat hidup. Setelah kembalinya pahlawan abadi, Long Hao Shen semakin mengagumi leluhur ini. Semua kekhawatiran para anggota aliansi tidak muncul. Saat pahlawan abadi mengusulkan untuk meneruskan keterampilan unik mereka, mereka memilih pewaris di 6 kuil, yang langsung mempersempit jarak antara 6 kuil. Ditambah dengan kekuatan mereka yang kuat, mereka tersebar di 5 kuil lainnya. Para murid tidak hanya dapat dipilih setelah penempatan tenaga kerja terpadu di 6 kuil, tetapi juga semua perwira tinggi dari 6 kuil menyambut dan menganggap para pahlawan ini sebagai tamu terhormat. Pahlawan ini sebagai tamu terhormat. Pahlawan